Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepers, beli lele ke pasar raya, cakep. Mari kita update kondisi tentang Palestina. Per hari ini 27 Januari 2023, ini beritanya dari IMEU gitu ya, atau Institute for Middle East Understanding. Teman-teman Tepers, di sini pagi ini tanggal 27 ini, tentara Israel itu udah ngebunuh 9 warga Palestina dalam sebuah kamp pengungsi di kota Palestina yang namanya Jenin, melukai 20 orang lainnya dan memblokir para medis untuk memberikan bantuan medis kepada yang terluka. Mengutip dari Kementerian Kesehatan Palestina, selanjutnya itu yang terluka, jadi korban yang terluka itu lukanya itu ada di bagian kepala dan dada. Zionis Israel itu kalau membidik sasaran pada korbannya gitu, ketika ditembak langsung ke kepala sama ke dada gitu, menandakan bahwa tentara Israel itu menembak untuk membunuh. Nah, di sini juga disebutin kan. Nah, pembantaian itu adalah serangan Israel paling mematikan di tepi barat Palestina dalam hampir 20 tahun itu. Selain pembantaian di Jenin, di kamp tadi, tentara Israel itu juga ngebunuh 3 warga Palestina lain dalam 24 jam terakhir. Seorang anak dan 2 pemuda. Meningkatkan jumlah warga Palestina yang dibunuh oleh tentara Israel tahun ini menjadi 30. Bahkan ini belum bulan Februari, teman-teman. Sudah terlalu lama warga Palestina selalu berkabung, tidak dapat pulih sebelum Israel membunuh warga Palestina lainnya tanpa mendapat hukuman. Sementara Israel berulang kali membuat trauma warga Palestina dengan kekejaman dan demi kekejamannya. Ini disebutkan bahwasanya AS terus mendanai kejahatan perang Israel dengan mengirimkan Israel itu miliaran setiap tahun yang digunakan untuk melakukan pembantaian seperti ini. Kalau ini dikutip dari Eye on Palestine, apakah kita akan tega melihat seorang anak, seorang ibu, wanita hamil, ataupun pemuda yang nggak bersalah itu tiba-tiba mereka sedang berjalan-jalan bermain-main di kebun, kemudian ditembak bagian dada dan kepalanya? Seorang ibu mana yang tidak akan kemudian sakit dan sedih ketika melihat seorang anak yang tadinya sehat keluar rumah, izin bermain bersama temannya atau sekolah mungkin, kemudian pulang-pulang tinggal nama yang diberitakan oleh tetangganya, teman-teman. Dan ini kejadian ini di Palestina itu udah sesering itu, teman-teman, udah sesering itu. Nah, kenapa kita harus sadar kenapa video ini tuh dibikin gitu, teman-teman? Terus apa yang bisa kita bantu? Kita harus bisa bantu via doa, senantiasa langitkan doa. Yang kedua, teman-teman, ayo kita kejar cita-cita kita setinggi mungkin. Jadilah orang yang bisa berpengaruh, teman-teman. Seenggaknya kalau kita bisa berpengaruh di dalam politik, kita bisa ngobrol di muka dunia gitu, bahwasanya ini loh namanya ada peristiwa kemanusiaan yang belum selesai. Ngebantu Palestina di muka umum, ngajakin orang-orang buat ayo gitu, kita bantu usir Zionis dari tanahnya Palestina gitu. Yang ketiga, teman-teman, jadilah orang yang sukses supaya kita bisa kirim bantuan sebanyak mungkin buat mereka. Ada yang pernah bilang gini, kalau gitu kenapa orang-orang Palestina nggak pergi aja dari tanah Palestina gitu? Oke, ini bang teman, saya punya rumah, kemudian saya kedatangan tamu, otomatis ya silahkan gitu, Anda boleh menginap di tempat saya gitu. Dengan catatannya, karena Anda tamu, Anda harus mengikuti rules saya. Dalam kondisi ini kemudian teman saya ini dalam 2 bulan ke depan setelah menginap ini, dia itu menyuruh saya keluar. Ya apa yang saya lakukan? Aku tidak mau, karena itu punyanya saya, sama seperti Palestina, kurang lebih seperti itu tanahnya Palestina gitu. Tanah itu tanahnya Palestina, itu bukan tanahnya Zionis Israel. Jadi kenapa dia harus pergi? Ya mau nggak mau harus dipertahankan, diperjuangkan. Dan kita sebagai masyarakat dunia di luar tanah Palestina itu bisanya apa? Bisa membantu gitu, ngebantu menyuarakan, ngebantu buat bersuara di muka publik, muka dunia bahkan, teman-teman. Dan juga bisa support juga tentang logistik dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala bishawab. Teman-teman harus tetap semangat buat menyuarakan Palestina.